Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran, kelompok 15 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Manajemen Kearsipan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sambas Ali Muhyiddin, SPD, MSI. Kami dari kelompok 15 terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sistem Pengelolaan Arsip di Bidang Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Nelis Rosita dengan NIM 2303802. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dengan NIM 2301694. Perkenalkan, nama saya Wanda Sofi Nabila dengan NIM 2304932. Sistem pengelolaan arsip di bidang kesehatan. Sebelum masuk ke materi, di sini terdapat agenda materi yang nantinya akan dijelaskan. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian dan arti penting kearsipan. Yang kedua ada jenis-jenis manajemen kearsipan, lalu ada peranan dan fungsi manajemen kearsipan, ruang lingkup manajemen kearsipan, ada tujuan manajemen kearsipan, dan pembahasan serta kesimpulannya. Baik, yang pertama kita masuk ke penjelasan tentang pengertian dan arti penting kearsipan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Pasal 1 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah negara, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, di sini itu manajemen kearsipan adalah kegiatan mengatur dan mengelola arsip, termasuk semua hal yang berkaitan dengan dokumen yang penting. Nah, di sini ada sumber pendukung manajemen kearsipan. Jadi, untuk menjalankan sistem pengarsipan yang baik itu, maka diperlukan beberapa sumber daya pendukung, seperti yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini dalam kearsipan terdiri dari arsiparis dan staf pengelola arsip. Apa sih arsiparis itu? Nah, arsiparis ini adalah pegawai negeri sipil atau PNS yang secara resmi ditugaskan khusus untuk menangani arsip. Mereka harus memiliki keahlian di bidang kearsipan yang didapat baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan khusus. Sebagai pejabat fungsional, arsiparis bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan pengelolaan arsip. Nah, selain arsiparis, ada juga staf pengelolaan arsip yang membantu pekerjaan kearsipan sehari-hari. Bedanya, mereka itu tidak memiliki jabatan fungsional sebagai arsiparis, meskipun ikut menangani berbagai tugas pengarsipan. Yang kedua, yaitu sarana dan prasarana. Fasilitas untuk penyimpanan arsip utamanya itu meliputi bangunan dan ruangan khusus. Gedung arsip harus dibangun sesuai standar minimum yang sudah ditentukan. Nah, tujuannya itu yaitu untuk melindungi arsip baik berbentuk fisiknya maupun informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, dalam gedung tersebut perlu disediakan berbagai ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan arsip. Minimal harus ada ruang kerja untuk staf, ruang khusus untuk memproses arsip, ruang penyimpanan dokumen, ruang perawatan, dan juga
pemeliharaan arsip, lalu ruang pelayanan untuk umum yang ingin mengakses arsip. Nah, semua ruangan ini dirancang khusus untuk mendukung proses pengelolaan arsip secara optimal. Yang ketiga yaitu sistem kearsipan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Sistem Kearsipan Nasional adalah sebuah jaringan terpadu yang menghubungkan berbagai unsur penting dalam pengelolaan arsip. Sistem ini menciptakan hubungan yang terus-menerus antara berbagai komponen dengan peran masing-masing. Lalu interaksi antara pihak-pihak terkait, faktor-faktor pendukung lainnya. Semua elemen ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam pengelolaan arsip secara nasional. Jadi intinya, SKN ini merupakan kerangka kerja yang menyatukan sebuah aspek pengarsipan di tingkat nasional agar berjalan sinergis. Yang keempat yaitu kebijakan kearsipan. Aturan-aturan tentang pengelolaan arsip dibuat melalui berbagai peraturan resmi yang menjadi panduan kerja. Peraturan-peraturan ini meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, surat keputusan menteri, lalu ada ketetapan Kepala Arsip Nasional RI atau disingkat yaitu ANRI, dan kebijakan internal lembaga pengelola arsip. Semua aturan ini berisi petunjuk teknis untuk mengatur berbagai aspek dan tahapan dalam pekerjaan kearsipan. Selanjutnya, dana dan anggaran. Dana atau anggaran berperan sebagai tulang punggung dalam pengelolaan arsip. Uang ini digunakan untuk membeli segala keperluan, baik berupa alat maupun layanan pendukung. Nah, beberapa contoh penggunaannya antara lain yaitu untuk membangun dan merawat gedung serta peralatan arsip, lalu mengembangkan sistem pengelolaan arsip, menyusun kebijakan dan aturan terkait kearsipan, lalu merekrut dan melatih tenaga ahli di bidang arsip. Nah, singkatnya, tanpa anggaran yang memadai, mustahil bisa menjalankan sistem pengarsipan yang baik dan profesional. Nah, dan yang terakhir yaitu sosialisasi dan apresiasi kearsipan. Sosialisasi dan apresiasi kearsipan turut menentukan dan mempengaruhi penyelenggaraan kearsipan. Ketika baik petugas, arsip maupun masyarakat luas benar-benar memahami nilai strategis arsip, proses pengarsipan akan berjalan lebih lancar. Nah, sebaliknya, minimnya kesadaran ini justru menjadi penghambat utama dalam pengelolaan arsip. Dengan membangun pemahaman yang baik serta pengarsip maupun masyarakat akan lebih aktif terlibat dan mendukung seluruh proses penyelenggaraan kearsipan. Jadi pada dasarnya, semakin tinggi apresiasi terhadap arsip, maka semakin efektif pula sistem pengarsipan yang bisa dibangun. Oke, dilanjutkan ke manajemen kearsipan berdasarkan jenis fisiknya. Nah, sudah terlihat ya teman-teman dalam jenis fisiknya itu, arsip itu terbagi menjadi 6 jenis. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu arsip konvensional. Nah, arsip konvensional ini adalah arsip yang memiliki bentuk fisik berupa kertas. Jenis arsip ini mencakup arsip tekstual, peta atau kartografi, gambar teknik, serta dokumen arsitektur. Lalu yang kedua yaitu arsip audiovisual. Arsip audiovisual adalah arsip yang isi informasinya dapat dipandang dan dapat didengar. Lalu yang ketiga, arsip foto. Arsip foto adalah arsip yang memuat informasi dalam bentuk gambar estetik atau style image gitu, yang penciptanya itu menggunakan peralatan khusus. Nah, yang keempat yaitu ada arsip kaset atau sound recording. Nah, arsip ini berisi informasi dalam bentuk suara atau audio yang direkam pada media magnetik. Lalu yang kelima yaitu arsip film. Arsip film ini yaitu arsip yang menyajikan informasi dalam bentuk gambar bergerak atau moving image. Nah, direkam melalui rangkaian fotografik disertai suara pada media berbahan dasar film. Yang proses pembuatannya itu melibatkan perencanaan teknis dan artistik serta menggunakan perlengkapan khusus. Nah, lalu yang terakhir yaitu arsip elektronik. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebut sebagai dokumen elektronik. Itu merupakan segala bentuk informasi dalam format elektronik yang dibuat, dikirim, diteruskan, diterima, disimpan, serta dapat diakses, ditampilkan, atau didengarkan melalui perangkat komputer atau sistem elektronik. Selain jenis berdasarkan fisiknya,
Terdapat jenis-jenis lainnya di dalam manajemen kearsipan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, jenis-jenis arsip meliputi yang pertama itu yaitu arsip vital. Arsip vital ini yaitu arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional penciptaan arsip. Nah, arsip jenis ini tidak dapat diganti jika rusak atau hilang, serta tidak bisa diperbaharui kembali. Kedua, yaitu arsip aktif. Nah, arsip aktif ini adalah arsip yang sering digunakan atau dibutuhkan secara terus-menerus dalam kegiatan administrasi sehari-hari. Selain arsip aktif, terdapat juga arsip inaktif. Nah, arsip inaktif ini adalah arsip yang masih diperlukan dalam kegiatan administrasi, namun tingkat penggunanya itu sudah berkurang, seperti itu. Oke, lalu yang keempat yaitu arsip statis. Arsip statis itu yaitu arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejahteraan, telah melewati masa retensinya, serta ditetapkan untuk disimpan secara permanen. Nah, penetapan ini telah melalui proses verifikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan yang terkait. Yang kelima yaitu arsip terjaga. Arsip terjaga ini adalah arsip milik negara yang memiliki kaitannya dengan eksistensi serta kelangsungan hidup bangsa dan negara, sehingga harus dijaga keutuhannya, kenyamanannya, dan keselamatannya dengan yang sangat ketat. Seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu arsip umum. Arsip umum ini yaitu arsip yang tidak termasuk dalam kategori arsip terjaga. Oke, seperti itu ya. Baik, yang selanjutnya itu ada peranan dan fungsi manajemen kearsipan. Arsip pada hakikatnya muncul sebagai akibat dari aktivitas organisasi. Jika tidak ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, maka arsip tidak akan terbentuk. Arsip yang dihasilkan sebagai bagian dari proses administrasi ini memiliki peran penting sebagai sumber daya dalam mendukung jalannya organisasi. Dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi, arsip memiliki berbagai peran atau fungsi. Di antaranya, yang pertama ada alat pembuktian. Arsip adalah dokumentasi atau rekaman dari berbagai peristiwa yang terjadi. Jika suatu masalah muncul dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dan diperlukan bukti yang valid, maka arsip sebagai penyimpan informasi akan berfungsi sebagai alat bukti yang sah secara hukum. Yang kedua ada memori organisasi. Seluruh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi akan terdokumentasi dalam bentuk arsip, baik melalui media konvensional, audio visual, maupun digital. Informasi yang tersimpan dalam arsip tersebut berperan sebagai memori kolektif yang merekam jejak perjalanan sebuah organisasi. Nah, yang ketiga itu menunjang proses perencanaan. Nah, perencanaan adalah proses merumuskan langkah-langkah guna memprediksi dan mencapai kondisi yang diinginkan di masa depan. Pencapaian tersebut dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang telah dirancang sebelumnya. Dalam menyusun rencana, diperlukan informasi tentang situasi yang telah terjadi sebelumnya. Dalam hal ini, arsip berperan sebagai sumber informasi penting yang memberikan gambaran tentang masa lalu serta menjadi acuan dalam membuat proyeksi ke depan. Nah, yang keempat itu ada mendukung proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, setiap pimpinan di berbagai tingkat manajerial pasti memerlukan informasi yang relevan, yakni catatan dari aktivitas yang telah berlangsung. Arsip berfungsi sebagai dasar serta sumber informasi yang mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Nah, yang terakhir itu ada mendukung pengawasan. Agar rencana yang telah dirancang dapat terlaksana dengan baik dan kegiatan berjalan sesuai jalur, diperlukan adanya pengawasan. Nah, dalam proses ini, informasi yang terdokumentasi mengenai rencana serta langkah-langkah yang telah dilakukan sangat dibutuhkan untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, yang selanjutnya itu ada ruang lingkup manajemen kearsipan. Manajemen arsip yang baik harus mengikuti siklus hidup dokumen (life cycle of record). Secara garis besar, siklus ini terbagi dalam 3 tahapan utama. Yang pertama itu penciptaan.
Tahap pertama dalam siklus arsip dimulai ketika dokumen pertama kali dibuat. Pada fase ini meliputi proses pembuatan dokumen resmi beserta format dan aturan penulisannya, dan pengelolaan surat menyurat yang masuk maupun surat keluar. Nah, yang kedua itu ada penggunaan dan pemeliharaan. Fase penggunaan dan pemeliharaan arsip merupakan masa ketika arsip aktif digunakan, baik untuk mendukung kegiatan internal organisasi maupun melayani kebutuhan informasi publik. Selama periode ini, arsip harus dijaga dengan baik melalui perawatan rutin seperti penataan dan penyimpanan sesuai standar kearsipan, perlindungan fisik dan informasi agar tetap utuh, dan memastikan kemudahan akses saat dibutuhkan. Selain itu, ada juga pencegahan kerusakan seperti pengendalian lingkungan atau suhu dan penanganan khusus untuk arsip yang sudah rusak. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjaga arsip tetap bisa digunakan dan mudah ditemukan, juga terpelihara selama masa aktifnya. Nah, dengan perawatan yang tepat, arsip tidak hanya aman tetapi juga siap pakai kapanpun untuk diperlukan. Nah, yang ketiga itu ada penyusutan, yang mana fase penyusutan adalah tahap pengendalian volume arsip. Nah, pengendalian volume arsip dilakukan dengan 3 metode, yaitu pemindahan arsip aktif dari central file ke record center, pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan. Nah, pengendalian volume arsip penting dilakukan untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kearsipan. Manajemen kearsipan penting untuk memastikan bahwa semua dokumen dan informasi yang dihasilkan oleh berbagai lembaga seperti pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, perusahaan, partai politik, organisasi masyarakat itu dikelola dengan baik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, tujuan manajemen arsip yang pertama, membuat arsip yang baik. Setiap lembaga harus bisa membuat arsip dari semua kegiatan yang mereka lakukan. Hal ini penting agar semua informasi tercatat dengan baik. ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia bertanggung jawab untuk mengatur kearsipan di seluruh Indonesia. Tujuan manajemen kearsipan yang kedua yaitu menjamin keaslian arsip. Arsip yang dibuat harus otentik dan dapat dipercaya. Hal ini penting agar dokumen tersebut bisa digunakan sebagai bukti yang sah jika suatu saat diperlukan. Tujuan manajemen arsip yang ketiga yaitu pengelolaan yang terpercaya. Arsip harus dikelola dengan baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini memastikan bahwa semua orang, semua lembaga bisa menggunakan arsip dengan cara yang benar. Tujuan yang keempat yaitu untuk melindungi kepentingan negara dan hak masyarakat. Jadi dengan mengelola arsip yang baik, kepentingan negara dan hak-hak masyarakat bisa terlindungi. Hal ini berarti bahwa informasi yang penting untuk masyarakat tetap aman dan dapat diakses dengan efektif dan juga efisien. Tujuan arsip yang kelima yaitu menjaga keamanan dan kelestarian arsip. Arsip harus dijaga agar tetap aman dan tidak hilang. Ini penting sebagai bukti tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan manajemen arsip yang keenam yaitu untuk menjamin pelindungan aset nasional. Kearsipan juga berfungsi untuk melindungi aset-aset penting di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan juga keamanan. Hal ini membantu menjaga identitas dan juga jati diri bangsa. Tujuan manajemen kearsipan yang terakhir yaitu untuk mendorong peningkatan pelayanan publik. Dengan mengelola arsip yang baik, pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan. Hal ini berarti bahwa masyarakat bisa mengakses mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Nah, dengan memahami tujuan-tujuan dengan manajemen kearsipan, kita dapat melihat betapa pentingnya manajemen kearsipan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam menjalankan pemerintahan, organisasi, lembaga yang baik dan benar. Puskesmas Lembang telah berhasil menerapkan sistem digital yang efektif untuk mengurangi penumpukan arsip fisik
sehingga dapat mempermudah akses dan pengelolaan informasi. Dengan adanya sistem digital ini, pencarian, pengklasifikasian, dan pengambilan arsip menjadi lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menemukan dokumen penting, serta meminimalisir adanya risiko kerusakan atau kehilangan terhadap arsip fisik. Tetapi, meskipun klasifikasi arsip ini sudah baik, masih ada kebutuhan dari Puskesmas Lembang untuk memberikan pelatihan lebih khusus kepada para petugas kearsipan agar mereka dapat meningkatkan kompetensi dan juga skill dalam mengelola arsip dan memanfaatkan teknologi informasi yang ada dengan optimal. Namun, tantangannya tetap ada di Puskesmas Lembang ini, terutama terkait dengan fasilitas penyimpanan yang kurang dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih di bidang manajemen kearsipan. Oleh karena itu, penting bagi Puskesmas Lembang berinvestasi dalam pengembangan fasilitas dan juga pelatihan sumber daya manusia untuk pengelolaan arsip agar arsip bisa berjalan lebih baik, lebih lancar, lebih efektif dan juga efisien. Berikut ini adalah hasil studi lapangan yang telah kami lakukan di Puskesmas Lembang. Puskesmas Lembang menggunakan 3 sistem pengarsipan, yaitu manual, digital, dan juga hybrid. Namun, saat ini mereka lebih banyak menggunakan sistem digital. Mereka menggunakan aplikasi bernama e-Puskesmas untuk mencatat pemeriksaan pasien dan juga laporan kesehatan. Nah, untuk sistem pengklasifikasian arsip sendiri, arsip di Puskesmas Lembang itu dikelompokkan berdasarkan jenis dokumen, tahun, dan juga nomor surat. Setiap tahun, nomor surat biasanya dimulai dari satu lagi. Jadi untuk penomoran arsip di Puskesmas Lembang itu diriset setiap 1 tahun sekali. Nah, untuk lama penyimpanan arsip itu beragam di Puskesmas Lembang. Untuk dokumen-dokumen penting seperti yang berkaitan dengan keuangan itu disimpan selama 10 tahun. Sedangkan untuk surat-surat biasa seperti laporan itu biasanya disimpan selama 5 tahun sebelum kemudian dimusnahkan. Untuk metode pemusnahan arsip di Puskesmas Lembang, sebelum arsip dimusnahkan, mereka membuat berita acara pemusnahan terlebih dahulu. Kemudian, arsip bisa dimusnahkan dengan ketentuan waktu yang tadi, yaitu selama 5-10 tahun. Biasanya, dimusnahkan menggunakan mesin pemotong kertas atau bisa juga dengan dibakar. Untuk pelatihan petugas kearsipan, di Puskesmas Lembang, petugas kearsipan tidak memiliki atau tidak mendapatkan pelatihan khusus. Tetapi, mereka biasanya lebih ke mengikuti peraturan yang telah ada seperti dari Kementerian Kesehatan atau dari pemerintah daerah yang berkaitan dengan kearsipan kesehatan. Selanjutnya, untuk menjaga kerahasiaan data pasien, itu biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses arsip dari data pasien tersebut. Misalnya, dokter memiliki akses penuh untuk melihat atau untuk menjaga data pasien. Sementara perawat itu hanya bisa mengakses informasi yang sesuai dengan tugas mereka saja. Lalu di Puskesmas Lembang ini juga, setiap petugas biasanya memiliki akun sendiri, akun masing-masing untuk menjaga keamanan data dengan cakupan atau akses yang terbatas sesuai dengan tupoksi mereka. Untuk staf kearsipan di Puskesmas Lembang, ada sekitar 15 orang staf yang bertanggung jawab atas kearsipan, dan masing-masing dari mereka juga memiliki tugas yang berbeda. Jadi orang-orang kearsipan ini bukan orang-orang yang khusus hanya menangani bidang arsip saja, tapi juga mereka itu merangkap dalam jabatan lain, dalam pekerjaan ganda, seperti misalnya staf kearsipan bisa saja ia juga berperan sebagai staf sumber daya manusia atau juga sebagai staf administrasi dan sebagainya. Terdapat tantangan pengelolaan kearsipan yang pernah dialami oleh Puskesmas Lembang. Jadi, sebelum menggunakan sistem digital, Puskesmas Lembang ini pernah mengalami penumpukan arsip fisik yang memerlukan banyak ruang dan waktu untuk mengakses dan mencari dokumen-dokumen serta data yang mereka perlukan. Namun, kemudian, masalah ini sudah teratasi dengan adanya sistem digital. Melalui aplikasi bernama e-Puskesmas, catatan pemeriksaan pasien dan juga laporan kesehatan pasien itu dapat diakses secara digital, sehingga sudah tidak ada lagi penumpukan arsip fisik di Puskesmas Lembang, serta untuk pengaksesan dan pencarian dokumen dan data itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien.
Nah, untuk evaluasi sistem kearsipan sendiri, di Puskesmas Lembang itu tidak ada evaluasi rutin khusus untuk sistem kearsipannya. Tetapi, mereka biasanya melakukan evaluasi setiap 5 tahun sekali melalui akreditasi. Nah, dari pembahasan yang tadi telah dipaparkan, maka dapat kami simpulkan bahwa Puskesmas Lembang ini telah berhasil menerapkan sistem digital yang membantu mengurangi penumpukan arsip fisik. Dan dengan sistem digital ini, pencarian dan pengambilan dokumen menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih efektif dan efisien, serta mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan arsip. Tapi meskipun klasifikasi arsipnya sudah baik, masih ada kebutuhan untuk memberikan pelatihan yang lebih kepada para petugas kearsipan. Pelatihan ini penting agar para petugas kearsipan bisa lebih baik lagi dalam mengelola arsip dan menggunakan teknologi informasi. Namun, masih ada tantangan seperti fasilitas penyimpanan yang terbatas dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola arsip. Oleh karena itu, penting bagi Puskesmas Lembang untuk terus berinvestasi dalam fasilitas dan juga pelatihan agar pengelolaan arsip bisa lebih baik dan efisien. Nah, dengan memahami semua tentang kearsipan ini, kita bisa melihat pentingnya kearsipan dalam mendukung layanan kesehatan di Puskesmas Lembang. Nah, jadi kesimpulan dari laporan kami ini menegaskan bahwa manajemen kearsipan merupakan elemen penting dalam setiap organisasi. Dengan pengelolaan dokumen dan informasi yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mempermudah akses informasi bagi karyawan. Sistem kearsipan yang terstruktur tidak hanya membantu dalam penyimpanan data, tetapi juga memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan dapat diakses dengan cepat dan tepat. Hal ini sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan produktivitas tim.